Halo, selamat datang di seri video Belajar Saham dari Nol Lagi. Ini adalah seri video yang akan mengajarkan Anda hal-hal mendasar basic di bursa saham Indonesia, namun juga hal-hal yang seringkali salah dimengerti oleh para investor retail dan para pahlawan bursa karena mungkin salah belajar atau baca buku-buku purbakala, sementara bursa saham sudah sangat berubah dalam 5-6 tahun terakhir sehingga banyak orang salah mengerti tentang prinsip-prinsip dasar-dasar di bursa saham. Pada video ini saya akan membahas tema window dressing, satu fenomena yang sangat menarik, sangat powerful yang ada di bursa saham Indonesia dan bursa saham dunia yang terjadi setiap bulan Desember. Dan karena ini akhir bulan November, tentunya ini akan sangat menarik dan perlu diketahui oleh banyak dari kita-kita di sini. Oke, langsung aja. Jadi judul dari video ini saya beri judul Kenapa Saham Harus Naik di Bulan Desember. Yang tentunya merupakan inti dari window dressing. Jadi di bursa saham ada banyak sekali mitos-mitos yang ada yang diajarkan yang mungkin relevan beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang tidak relevan lagi. Tapi ada juga mitos yang dan di antara mitos-mitos tersebut mungkin 90%-nya sudah tidak berlaku di bursa saham. Salah satu mitos yang paling powerful mengatakan perusahaan bagus harga sahamnya pasti naik. Itu tentunya sudah tidak berlaku karena sekarang fundamental sudah mati. Jadi tidak ada perusahaan bagus, perusahaan busuk semua bisa naik. Seperti itu. Ada mitos lain yang mengatakan pergerakan bursa saham akan berhubungan dengan ekonomi. Itu juga mitos yang tidak bisa dibuktikan. Atau saham dengan valuasi rendah, harga sahamnya akan digoreng. Itu juga terbukti bohong kalau kita ngelihat fakta-fakta dan data-data di bursa saham at least 5 tahun terakhir. Seperti itu. Ada juga istilah sell in May and go away. Itu pun kalau di riset ternyata udah nggak berlaku lagi. Kayak gitu. Ada begitu banyak mitos-mitos di bursa saham yang sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena bursa saham berubah. Cuma ada satu mitos menarik yang sampai hari ini saya pribadi tetap percaya. Meskipun fundamental sudah mati, meskipun bandar mah bebas, saya percaya di bulan Desember harga saham harus dalam tanda kutip mengalami kenaikan. Jadi ini menarik kayak gitu, dan ini juga bukan hanya kepercayaan aja, tapi secara statistik juga dibuktikan bahwa bulan Desember ini di IHSG itu adalah bulan dengan kinerja IHSG paling bagus at least dalam 20 tahun terakhir. Kalau bursa Indonesia itu umurnya, bursa yang sekarang ini umurnya belum 20 tahun. Sekitar 20 tahun lah baru tahun 90-an, tahun awal 2000 itu belum bursa seperti sekarang. Jadi artinya apa? Selama masa mature BEI itu IHSG hampir selalu naik di bulan Desember. Hanya ada satu tahun, tahun 2022 di mana IHSG nggak naik. Nanti akan kita bahas. Secara average di bulan Desember IHSG naik 3,36%. Mengalahkan semua bulan-bulan lainnya yang kadang naik, kadang turun average-nya seperti itu. Jadi ini terbukti. Jadi ini ya, tentunya dari setiap mitos sebelum kita percaya kita harus lihat statistiknya. Makanya begitu banyak mitos termasuk fundamental yang kalau dilihat statistiknya tidak terbukti. Tapi at least untuk window dressing sampai saat ini masih terbukti kayak gitu. Jadi ini window dressing ada fenomena yang luar biasa karena fenomena yang membuat saham harus naik di bulan Desember tanpa ada mempedulikan kondisi bursa saham atau kondisi eksternal seperti ekonomi, politik, dan lain. Jadi bulan Desember itu bulan yang menarik karena tidak ada laporan keuangan, tidak ada kinerja aneh-aneh. Bahkan bulan Desember adalah bulan yang pendek karena terpotong momentum tutup tahun dan lain-lain. Seperti itu. Tapi kenyataannya di seluruh dunia Desember adalah bulan terbaik di bursanya. Harga saham hampir selalu naik. Karena saya nggak bisa bilang selalu karena di IHSG aja pernah nggak naik. Tapi hampir selalu naik di bulan Desember dan jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita tentunya bisa excited menghadapi kondisi seperti ini. Bahkan ini tabel kinerja IHSG di bulan Desember 20 tahun terakhir. Dalam 20 tahun terakhir itu kinerja IHSG rata-rata 3,16 di sini.
Dan ini jauh mengalahkan kinerja IHSG di bulan Januari sampai November yang rata-rata per bulannya cuma 0,88%. Dalam periode yang sama ada secara statistik IHSG itu berpotensi naik 2 kali lipat, 3 kali lipat dari 3 kali lipat ya, dari 0,18 ke 3,16, 0,88 ke 3,16 dari bulan-bulan sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau selama ini Anda setiap bulan secara konsisten untung 1% dari bulan Januari sampai bulan November, kemungkinan di bulan Desember Anda bisa untung 3,3%, 3 kali lipatnya. Seperti itu. Jadi ini fakta yang menarik dan fakta yang dibuktikan secara statistik kayak gitu. Dan kalau kayak gini, ada orang tentunya mempertanyakan, terus hukum kebebasan bandar fungsinya di mana? Karena saya puluhan kali mengatakan hukum terkuat di bursa saham adalah hukum kebebasan bandar. Artinya apa? Bandar punya kebebasan penuh untuk mengatur pergerakan harga saham. Kalau dia mau saham itu naik, dia akan naik. Kalau dia mau saham itu turun, dia akan turun. Kalau dia bandar saham tersebut. Jadi itulah hukum kebebasan bandar. Artinya apa? Kalau bandar mau Desember turun, ya harusnya turun dong. Toh hukum kebebasan bandar adalah hukum tertinggi, terkuat di bursa saham. Kita tahu saham perusahaan bagus bisa turun terus. Kenapa? Karena bandarnya pengen turun. Karena fundamental bukan hukum di bursa saham. Hukum di bursa saham adalah hukum kebebasan bandar. Perusahaan busuk harga sahamnya boleh naik terus? Boleh. Kenapa? Karena bandarnya pengen naik terus. Bukan fundamental yang menentukan bandarnya. Itulah hukum kebebasan bandar. Saham perusahaan bagus bisa terus naik dan bisa terus turun. Karena bandar mah bebas, tergantung juga perusahaan busuk. Berita bagus, harga bisa naik, bisa turun. Ekonomi baik, IHSG bisa naik, bisa turun. Dan seterusnya. Saham valuasi mahal, bisa semakin mahal, bisa terus dinaikin. Valuasi 500 bisa dinaikin ke 1000. Sementara misalnya per 500 bisa dinaikin ke per 1000. 1000 kali. Per 10 bisa diturunin ke per 3. Bisa semakin murah. Kalau bandar begitu bebas, selalu kenapa bursa saham, kenapa di bulan Desember harus naik atau hampir selalu naik? Ini pemikiran yang mungkin bagi investor-investor yang masih newbie, yang baru paham bursa saham, ada pertanyaan. Kenapa harus naik? Kayak gitu. Wah, perusahaan abal-abal aja bisa terus dinaikin karena bandar mah bebas. Kenapa di bulan Desember IHSG atau saham-saham harus naik? Alasannya kembali lagi alasannya adalah karena memang bandar itu harus naikin atau perlu naikin harga saham di bulan Desember. Jadi semuanya akan balik lagi ke bandar karena ini bursa saham yang diatur oleh bandar. Kayak gitu, semuanya akan balik lagi ke bandar. Cuman menariknya di bulan Desember bandar harus atau perlu menaikkan harga saham. Kenapa? Ini dua alasan utamanya, karena reksadana, aset manajemen, fund manager, bandar, dan lain, kinerjanya itu dicatat setiap akhir tahun. Dan akan dijadikan benchmark untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi setiap tahun ini berhasil kinerja dana kelolaannya tumbuh berapa persen. Kan dihitung dari awal tahun sampai akhir tahun. Tutupnya di akhir tahun. Bonus manajer investasi, juga bonus akhir tahun mereka, seberapa baik atau seberapa buruk kinerja mereka sepanjang tahun, ditentukan dari awal sampai akhir tahun. Jadi para bandar, big player, orang-orang kaya raya yang bisa naik turun harga saham itu, semua punya kepentingan untuk naikin harga di bulan Desember. Nggak ada yang punya kepentingan nurunin. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi dan hal lain yang menarik di sini. Jadi misalnya nih kita ambil contoh ada satu reksadana Skruder Dana Prestasi Plus. Tahun 2024 ini kinerja dana kelolaannya itu turun 3,7%. Ini kalah telak, kinerjanya kalah telak dari IHSG yang hanya turun 0,66%. Kayak gitu.
Dan ini kalau Anda lihat, Anda download, Anda ketahui bahwa reksadana ini itu akan menyimpan efek bersifat ekuitas 80-100%, pasar uang atau cash 0-22%. Saat ini kinerjanya adalah saat ini kondisinya di akhir Oktober kemarin kondisinya 94%, itu 94,5% itu dalam bentuk saham, Reksadana Prestasi Plus, pasar uang, cash deposito itu 5,44%, seperti itu. Jadi apa yang bisa kita ambil di sini, menarik di sini adalah kita tahu manajer investasi ini punya kepentingan untuk punya performance bagus di akhir tahun, biar nggak kalah dari IHSG, biar nggak malu sama nasabahnya, bosnya, dan lain, karena dia mengelola aset dana kelolaan supaya tapi kalah dari IHSG. Itulah pentingnya window dressing. Jadi kalau nggak bisa kalah, jadi mereka punya kepentingan untuk naikin dana kelolaan dia. Pertanyaannya, untuk naikin dana kelolaan, kira-kira apa yang perlu dinaikin? Yang perlu dinaikin adalah efek bersifat ekuitasnya alias sahamnya. Karena minimum 80% aset mereka adalah harus saham. Jadi ini yang perlu diketahui lagi. Reksadana itu nggak boleh full cash, profit taking. Udah, jual semua nggak boleh. Minimum reksadana saham, 80% asetnya itu berupa saham. Bisa sampai 100. Semuanya boleh berupa saham, tapi minimum 80. Jadi kalau dia mau naikin overall-nya, pasti dia akan naikin aset bersifat ekuitasnya kan. Naikin harga sahamnya. Naikin 80-100% harga sahamnya. Apalagi kondisi ini mereka 94,56%-nya itu berupa ekuitas atau saham. Jadi bandar, big player, manajer investasi dan lain, di akhir tahun dia nggak akan cari capital gain alias cash. Untuk dapat capital gain gimana? Ya sahamnya dijual. Kalau sahamnya dijual, maka pasar uangnya akan bertambah, ekuitasnya akan turun. Uangnya akan bertambah. Cuma kalau gitu, kalau ketika dia menjual harga sahamnya semakin turun, yang 94% ini turun, yang ini naik, dia akan rugi. Jadi dalam window dressing, tujuan manajer investasi adalah menaikkan harga saham-saham yang ada di portfolio mereka. Apalagi kalau udah 94,5% ini. Berupa saham. Jadi tujuan para big player di bulan Desember umumnya lebih dari 90%-nya bukan untuk profit taking, ambil cash. Bukan untuk menyerap uang para pahlawan bursa. Atau menambah porsi cash, tujuannya adalah menaikkan harga saham. Nanti kita bahas lebih detail. Jadi itulah alasan kenapa hampir setiap tahun IHSG mengalami kenaikan. Cuma apakah di bulan Desember ini IHSG pasti naik? Tentunya nggak ada kepastian karena masih ada hukum kebebasan bandar. Tapi at least kepentingannya bandar menaikkan. Kayak gitu. Tapi ada hal menarik lagi adalah kalau Anda bertanya ini, jadi kami udah riset window dressing udah lebih dari 10 tahun terakhir. Kalau Anda bertanya ini 2 tahun yang lalu, jadi at least dalam 10 tahun terakhir saya selalu ditanya, yakin nggak bulan ini IHSG naik di bulan Desember? Terlepas dari kondisi bulan Novembernya kayak apa. Saya selalu jawab yakin. Yakin IHSG naik. Yakin. Optimis naik? Optimis. Saya selalu optimis dalam at least 10 tahun terakhir kalau ditanya. Dan dalam 10 tahun terakhir, dalam 15 tahun terakhir saya ditanya itu, saya selalu benar. Kecuali tahun 2022 lalu. Jadi kalau dibilang pasti, ya ternyata pernah ada kejadian di tahun 2022 lalu di mana IHSG tidak naik. Apa penyebabnya? Jadi setelah kita lihat ada 2 penyebab. Pertama adalah euforia investor retail, pahlawan bursa investor lokal di masa window dressing. Karena IHSG terus naik dan waktu itu kalau Anda lihat 2-3 tahun lalu itu orang udah heboh. Sejak bulan Oktober udah membahas window dressing.
Karena itu satu-satunya mitos dan itu prinsip yang sederhana. Video seperti ini sudah saya buat dari 4 tahun yang lalu. Saya sudah menjelaskan kenapa harus naik. Seperti itu. Jadi dari tahun ke tahun semakin banyak investor retail yang mencoba menunggangi aksi window dressing di bulan Desember untuk di saham-saham yang biasa digoreng di bulan Desember. Kenyataannya tiba-tiba di bulan Desember lalu, 2022 lalu, IHSG bergerak turun. Sampai turun 3,3%. Menariknya lagi, di waktu yang sama mayoritas bursa dunia juga dibanting di bulan Desember. Jadi ini fenomena keanehan yang luar biasa. Kita nggak bisa membahas penyebabnya di setiap negara kenapa turun. Ya sama aja, kadang-kadang kayak market crash juga nggak ada penyebabnya. Cuma intinya semua bandar di dunia sepakat untuk nurunin harga. Kayak gitu. Cuma di bulan Desember lalu kita bisa tahu Desember 2022 lalu, kita bisa tahu penyebab IHSG mengalami penurunan. Ini sebagai catatan, ini penurunan IHSG pertama di bulan Desember sejak tahun 2021. Mungkin beberapa dari Anda belum lahir tahun 2021 lalu, ini penurunan IHSG pertama sejak Desember 2020 tahun. Ini adalah bulan Desember adalah kinerja bulanan kedua terburuk IHSG sepanjang sejak tahun 2022. Jadi sebegitu menakutkannya Desember 2022 lalu sampai penurunannya adalah penurunan terbesar dalam 2 tahun terakhir. Harusnya kan Desember adalah kenaikan terbesar. Di Desember 2022 lalu ini adalah penurunan terbesar. Penyebabnya apa? Ya selalu sama kalau IHSG jatuh. Penyebabnya adalah aksi panik buying investor lokal. Investor lokal panik ngeborong saham. Beli saham-saham blue chip, beli saham jagoan-jagoan asing, dibeli asing terus jualan, dan total aksi panik buying investor lokal itu membeli saham investor asing sebesar 19,4 triliun dalam 1 bulan. Ini adalah salah satu outflow aksi jual asing, aksi beli lokal terbesar dalam at least 5 tahun terakhir pada saat itu. Dalam 1 bulan beli 19,4 triliun. Iya pasti hancur IHSG. Makanya kita harapkan tahun ini investor lokalnya nggak euforia. Pahlawan bursanya nggak euforia memborong saham di bulan Desember. Kayak gitu. Jadi penyebabnya itu, dan juga bursa utama dunia juga kompak dijatuhkan. Itu pertama. Dan menariknya pada saat itu setelah kejadian 2022 lalu, saya ngobrol ke teman saya yang manajer investasi, saya bingung gitu. Karena pada saat itu saya expect-nya di akhir bulan itu akan digoreng lagi karena toh manajer investasi kan butuh IHSG naik. Toh kinerja mereka tercatat kinerja mereka diperlukan untuk IHSG tetap kinerja mereka tetap dicatat di akhir tahun. Tapi ternyata pada saat itu saya menyadari ternyata ada sedikit perubahan dari penawaran produk investasi seperti reksadana. Jadi dalam 5 tahun terakhir. Jadi sebagai acuan dulu gitu sampai tahun 2012, 2019 itu biasanya kalau Anda mau buat reksadana Anda akan baca satu brosur, satu cetakan lembaran. Di sini dikasih tahu ini kinerja rata-rata reksadana dana kelolaan kami. Tahun 2011 naik 10%, 2012 naik 7%, 2013 naik segini. Terus dia bilang rata-rata kinerja tahunan 7,5%. Jadi apa? Artinya kinerja akhir Desember itu penting banget untuk naikin ini. Jadi dia bisa dari Januari sampai November dia kinerjanya 0. Kalau Desember bisa goreng 5%, di akhir tahun dianggap tahun itu konsisten naik sampai 5% dalam setahun. Misalnya gitu. Karena ya penutupan kan yang pembukaan dan penutupan kan yang dinilai. Seperti itu. Jadi inilah penawaran reksadana sebelum era digital. Tapi di era digital ternyata setelah ada banyak apps investasi ternyata berubah. Sekarang semuanya nggak perlu lagi tabel-tabel gini, print out kayak gini nggak butuh lagi karena semua bisa dilihat di apps. Dan sekarang bisa lihat nih kinerja 1 tahun minus 12, 1 tahun plus 2, 1 tahun terakhir itu minus 9.
Di sini bahkan Anda bisa pilih mau 1 hari, 1 minggu, 1 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, year to date, 1 tahun, dan seterusnya. Jadi Anda bisa milih, nggak butuh lagi tabel gini, karena kalaupun tabelnya ada, kalau dilihat setahun terakhir turun, orang bisa jadi nggak pengen beli si reksadana dana kelolaannya. Bahkan Anda udah bisa buat kayak gini sekarang, pakai mesin waktu, kata gaya-gayanya. Kalau 3 tahun lalu Anda invest, returnnya berapa, dan lain. Jadi sudah sangat modern, dan jadi tabel ini kinerja akhir tahun tidak lagi dibutuhkan untuk pemasaran. Sudah nggak relevan lagi. Jadi itu yang menyebabkan kinerja window dressing 2-3 tahun terakhir mulai nggak stabil. Kayak gitu. Mulai lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama ada euforia investor retail, pahlawan bursa yang tentunya mengacaukan. Dan juga nggak ada lagi kepentingan marketing. Kan reksadana ini dapat duitnya dari jualan produk. Jadi ada kepentingan marketing kan. Kepentingan marketing untuk jualan produknya dipercantik di akhir tahun. Tapi setelah era yang baru udah nggak dibutuhkan lagi nih tabel-tabel kinerja setahun. Orang nggak butuh tahu lagi kinerja 2017 lalu berapa persen, nggak butuh. Karena udah bisa lihat di sini 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, dan seterusnya. Jadi kepentingan yang ada di window dressing yang tersisa hanyalah kepentingan manajer investasi di masa window dressing. Itu kepentingan apa? Misalnya penentuan bonus. Mereka kan manusia, pengen dapat bonus. Bonusnya didapat dari ya sama kinerja tahunan. Jadi mereka punya kepentingan untuk itu. Menghitung performance tahunan. Buat CV mereka tetap performance tahunan yang dibutuhkan. Buat penghargaan dibanding manajer investasi lain, mereka butuh performance tahunan. Reksadana terbaik tahun 2024. Mereka butuh itu. Butuh kepentingan di situ. Dan juga hal menarik lainnya, umumnya fund manager asing dan fund manager lokal memiliki kepentingan yang sama di akhir tahun ini. Kenapa ya? Karena ujungnya semua di proses yang sama. Semua dapat performance, menghitung performance dengan cara yang sama, baik asing atau lokal. Jadi ini yang membuat kepentingan untuk menaikkan di bulan Desember tetap besar meskipun tidak sebesar 5-10 tahun lalu. Dan faktanya kalau kita lihat 5 tahun terakhir kinerja window dressing, itu tetap average IHSG di bulan Desember 5 tahun terakhir itu 2,3%. Jauh lebih besar dari average IHSG dari Januari sampai November 5 tahun terakhir itu 0,33% setiap bulannya. Jadi memang masih berlaku. Kayak gitu masih berlaku. Di bulan Desember karena kepentingan manajer investasi tadi. Manajer investasi butuh menyelamatkan mukanya, menunjukkan performance-nya ke bos, ke klien, dan lain-lain. Seperti itu walaupun untuk kepentingan marketing sudah tidak dibutuhkan lagi. Seperti itu. Terus pertanyaannya, saham-saham apa aja yang umumnya digoreng di bulan Desember? Apakah semua saham akan digoreng di bulan Desember? Jawabannya tidak. Ini tabel window dressing di riset window dressing tahun 2022 lalu. Ini ada contohnya. Saham yang paling konsisten digoreng di bulan Desember pada saat itu Telkom. 3 tahun terakhir selalu naik, 5 tahun terakhir selalu naik, 10 tahun terakhir dia 9 kali naik di bulan Desember. BBRI 100%, 100%, 80%, PTBA dan seterusnya. UNTR 100%, 80%, 80%. Jadi ini saham-saham yang selalu naik. Tapi ciri-cirinya selalu sama, adalah saham-saham yang dimiliki saham-saham yang dimiliki yang banyak masuk dalam portfolio reksadana. Portfolio manajer reksadana, dana kelolaan baik asing atau lokal, saham-saham itulah yang penting untuk digoreng. Karena kalau saham brand digoreng, kinerja reksadana tadi itu nggak banyak yang positif. Reksadana besar, karena brand belum banyak masuk di reksadana. Kalau PANI digoreng, itu nggak akan membantu mereka menaikkan kinerja dana kelolaan mereka. Jadi di riset window dressing, salah satu yang perlu Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan adalah lihat portfolio reksadana dia pegang saham apa aja. Kayak gitu, karena itulah yang perlu digoreng. Dan umumnya adalah saham-saham yang kapitalisasi besar.
Ya ngapain naik saham, ngegoreng saham-saham yang kapitalisasi kecil, presentasinya kecil, repotnya sama, uangnya mungkin sama, tapi efek ke dana kelolanya kecil kayak gitu. Ini sebagai contoh. Jadi kayak gitu. Jadi ini let's say ada dana kelolaan manajer investasi namanya Prestasi Plus. Kira-kira gimana strategi MI reksadana ini? Kalau kita lihat reksadana ini dia ada di pasar uang 5%. Kayak gitu. Jadi cukuplah 5% itu dia punya berupa pasar uang ini biasa bisa dikonversi jadi cash. Artinya apa? Dia bisa ngurangin cashnya ini untuk beliin saham Mandiri misalnya. Beliin saham BRI. Kalau kita lihat reksadana ini, 3 besar pilar IHSG, BBCA, BMRI, BBRI, ini aja udah jadi 25% dari dana kelolaan reksadana ini. 25%-nya ada di 3 saham BBCA, BMRI, BBRI. Artinya apa? Dia punya kepentingan sangat besar untuk menaikkan saham-saham ini kan. Dia punya kepentingan sangat besar. Kayak gitu. Selain itu, apa yang akan dilakukan manajer investasi ini? Dia akan lihat nih, di antara saham-saham ini, kira-kira mana yang paling mudah, paling enak dinaikkan harganya, untuk meningkatkan, untuk performance keseluruhannya paling besar. Cari yang paling ringan, yang nggak banyak dijual asing atau apa. Misalnya dilihat kayak gini. Jadi bisa dilihat, Anda bisa pelajari sendiri, profil saham-saham ini kira-kira mana yang ringan untuk dinaikin. Supaya performance dana kelolaannya secara overall naik. Dari sini. Jadi di sini Anda bisa lihat itulah salah satu riset penelitian dari reksadana dari window dressing yang bisa Anda lakukan untuk mencari saham mana aja yang perlu digoreng di akhir tahun 2024 ini untuk kepentingan para manajer investasi reksadana. Jadi kurang lebih itu salah satu cara riset untuk mencari saham-saham yang berpotensi. Karena memang faktanya semakin kita masuk modern, memang faktanya sekarang nggak semua digoreng lagi. Dulu hampir semua digoreng. Semakin kesini saham-saham kadang-kadang BMRI digoreng tinggi, tapi tahun itu BBRI nggak digoreng. Kadang Telkom digoreng, ini nggak digoreng. Jadi fund manager pun dia tentunya akan menghubungi teman-temannya untuk menyatukan kekuatan di beberapa saham untuk menggoreng saham-saham yang ini yang baik dan sisanya malah dijual ke pahlawan bursa, malah mengalami penurunan seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Cuma at least dari video belajar saham dari nol lagi ini Anda mengerti bagaimana cara menganalisa window dressing dan kenapa saham window dressing perlu naik di bulan Desember. Seperti itu. Oke, sampai sini aja sekalian di akhir. Di setiap tahun dalam 10 tahun terakhir kami menjual satu-satunya riset tentang window dressing, riset dan saham pilihan kami di setiap window dressing, dan di tahun ini pun kami mengeluarkan. Bagi Anda yang berminat bisa search di bisa scan, bisa masuk ke link ini untuk tahu informasinya. Kalau Anda yang mau menganalisa sendiri, at least Anda bisa menganalisa juga dari performance 5-10 tahun terakhir, juga dari kepemilikan di reksadana, kepemilikan saham tersebut di reksadana. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di bawah. See you next time.